Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan barang 10 sampai 15 menit, kemudian nanti kita dialog. Tadi kita sudah bicara tentang standar minimal bahwa kita bentuk interaksi minimal kita dengan Al-Quran adalah tilawah dengan ukuran-ukuran yang tadi kita sudah sebutkan. Ya. Secara kuantitas, secara jumlah, berapa banyak yang harus kita baca atau berapa lama kita harus mengkhatamkan Al-Quran, itu sangat tergantung ya bagaimana tingkat kesibukan orang masing-masing. Tapi yang terpenting adalah ukurannya jangan karena kemalasan dan jangan pernah ada satu hari di mana kita melewati hari itu tanpa kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran secara redaksional, secara lafziah, secara huruf per huruf, dia dimaksudkan untuk dibacakan huruf per hurufnya, meskipun kita tidak paham artinya. Ya, dan kalau perlu dengan suara yang keras, maksudnya dengan suara yang bukan keras dalam arti tinggi sekali, tapi didengar oleh orang lain. Ya, apalagi kalau kita di keluarga, kita punya istri, punya anak misalnya, dia melihat ayahnya misalnya membaca Al-Quran dengan suara yang terdengar, kemudian dia lihat duduk terus bersama, itu menjadi contoh bahwa kebiasaan baik orang ini adalah membaca Al-Quran. Ya. Kebiasaan baik orang ini adalah membaca Al-Quran. Jangankan dengan sesama muslim ya, Bapak Ibu. Dalam surat Taubah di bagian pertama ada ayat yang mengatakan, saya lupa ayat berapa ya, tapi di halaman pertama surat Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah." Kalau ada orang musyrik, ini dalam situasi perang nih, dalam situasi perang, di mana kaum muslimin menang peperangan. Ketika ada orang musyrik meminta perlindungan kepada kamu wahai Muhammad, perlindungan supaya tidak dibunuh, ingin damai, meminta perdamaian, fa'ajirhu, maka lindungilah, berilah dia perlindungan. Cukup belum cukup? Fa'ajirhu, apa tujuan utama dari perlindungan? Apakah semata-mata supaya nyawanya selamat? Bukan. Hatta yasma' kalam Allah. Tujuan utamanya agar dia mendengar kalam Allah dibaca. Kalam Allah dibaca. Jadi itu ibadah yang dimaksudkan. Tilawah itu suatu ibadah yang dimaksudkan secara terpisah dari semata-mata memahami makna. Jadi kalau ada orang mengatakan enggak penting lah tilawah Al-Quran banyak-banyak, yang penting mengamalkan maknanya, itu juga ungkapan yang tidak sepenuhnya benar. Karena membaca Al-Quran juga nilai ibadah tersendiri. Dan itulah yang membedakan Al-Quran dengan wahyu yang lain, dengan sunnah. Ya. Karena huruf per hurufnya ada hukum-hukum tersendiri, ada tata cara baca tersendiri dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua, pada level yang kedua, setelah kita bicara tentang tilawah, kita bicara tentang menghafal. Ini menghafal ini di negara kita, di Indonesia maupun di Malaysia juga ya mungkin sedang menjadi tren. Menghafal ini sedang menjadi jualan banyak orang, sedang menjadi sesuatu yang orang berlomba-lomba kepadanya. Maka sudah 2 tahun terakhir tidak salah kita menonton di televisi kita di Indonesia ada hafiz cilik, betul ya? Anak-anak usia 5 tahun sudah hafal 30 juz, usia 6 tahun sudah hafal 30 juz. Bahkan terakhir Ramadan kemarin ada anak namanya Musa ya, Musa ya umur 6 tahun ya? 3 tahun sudah. Tak.
Umur 5 tahun tidak salah, umur 5 tahun sudah hafal 29 juz, kalau sekarang sudah selesai. Jadi ketika syuting Ramadan sudah 29 juz dan kemudian sekarang sudah selesai. Dan Ramadan kemarin diumrohkan, diberi hadiah umrah, dia bersama ayahnya bertemu dengan masyaikh Pak Syekh Quran di kota Jeddah. Ya, anak sekecil itu dia tidak tahu maknanya apa Quran itu. Mungkin juga salatnya juga belum 5 waktu. Kalau puasa juga belum kuat, 12 jam dalam 1 hari, dari pagi sampai sore juga belum kuat. Tapi yang membuat dia istimewa adalah Al-Quran. Dan juga itu menegaskan satu konsepsi bahwa Quran itu mudah diingat dan dihafal. Mudah diingat dan dihafal. Dan dengan menghafalkan itulah Allah Subhanahu wa taala menjaga originalnya Al-Quran, keasliannya itu terjaga dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Itu yang membuat Quran istimewa dibandingkan buku-buku yang lain atau kitab-kitab yang lain, bahwa dia huruf-hurufnya terjaga, bukan hanya terjaga secara tulisan, tapi juga lisan. Bahkan keterjagaan Al-Quran secara lisan itu adalah tolok ukur utama dari penulisan Al-Quran. Jadi Quran itu turun kepada Nabi Muhammad dari Jibril itu dalam bentuk tulisan atau lisan? Lisan, bukan tulisan. Penulisan itu secara sempurna 30 juz dalam susunan mushaf yang seperti sekarang itu baru ada pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Secara sempurna dalam urutan seperti yang kita lihat dalam mushaf ini. Dalam penulisan mushaf Utsman radhiyallahu anhu, itu yang jadi ukuran apa? Jadi ukuran benar atau tidaknya sebuah bacaan atau tulisan, hafalan orang atau orang-orang. Jadi Utsman bin Affan panggil, bukan Utsman bin Affan, dia perintahkan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu untuk berdiri di depan masjid. Di pintu masjid dia berdiri. Siapapun yang punya hafal Al-Quran datang ke saya, setoran. Saya mau ngecek ada nggak dari apa yang saya hafal, yang saya punya berupa hafal Al-Quran yang terluput dari saya. Jadi yang jadi Al-Quran adalah lisan, bukan tulisan. Makanya hari ini kita melihat bahwa ada tulisan-tulisan dalam Al-Quran yang cara bacanya berbeda dengan apa yang ditulis. Betul ya? Banyak, dan itu banyak cara baca yang secara harfiah berbeda dengan tulisannya. Ya. Contoh yang paling banyak diambil contoh adalah as-salat. Salat dalam Al-Quran bagaimana tulisannya? Sod lam alif atau sod lam wawu? Salat, kata salat dalam Al-Quran lam wawu atau lam alif setelah lam itu? Hah? Coba dicek halaman pertama surah Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. Wa yuqimuna as-shalah tulisannya salahnya itu pakai alif, lam alif atau pakai waw. Pakai apa? Pakai waw atau pakai alif? Pakai waw. Kalau orang yang tidak belajar Al-Quran dari lisan ke lisan, dia akan membacanya apa? Sholawat kan? Sholawat. Tapi bacanya benar bagaimana? Salat. Iya kan? Jadi yang jadi patokan, yang jadi ukuran benar atau tidaknya bacaan adalah transmisi lisan dari mulut ke mulut. Bukan tulisan. Tulisan ini wasilah penjaga, support mushaf itu. Makanya tidak dibenarkan bagi siapapun untuk belajar Al-Quran semata-mata berdasarkan mushaf, meskipun dia jago baca huruf hijaiyah. Harus ada gurunya. Harus ada gurunya, tidak boleh tidak ada. Agar keterjagaannya keasliannya terjaga dari mulut ke mulut. Nah, ketika orang menghafalkan Al-Quran, sesungguhnya dia sedang menjadi
bagian dari mata rantai pewarisan Al-Quran dari masa ke masa. Ketika seorang menghafal Al-Quran, sesungguhnya dia sedang menjadi bagian dari mata rantai yang terus tersambung sepanjang masa tentang menjaga Al-Quran. Mata rantai ini menjaga Al-Quran. Sebagaimana kita membaca alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, begitulah Rasulullah SAW membacanya. Dan Allah SWT berkehendak bahwa setiap masa, setiap zaman, di setiap bangsa Arab atau bukan non-Arab, ada orang-orang yang Allah mudahkan baginya untuk menghafal Quran. Itu kehendak Allah SWT. Jadi menjaga keasliannya dengan cara seperti itu, bukan dengan tulisan. Tulisan hanya support. Ya. Makanya kalau ada cetakan mushaf yang salah sedikit saja di ujung dunia mana begitu, di Eropa Timur kah atau di Rusia kah atau di mana begitu, pasti langsung ketahuan, pasti langsung diketahui. Kenapa? Karena setiap tempat itu ada orang-orang yang memiliki database tentang Al-Quran ini, dia mewarisi Quran. Oh ini bacaan salah ini, tulisan ini salah. Makanya dalam tradisi Al-Quran, tradisi mewaris Al-Quran ada diistilahkan dengan isnad atau sanad, ya, ijazah atau sanad. Jadi ketika seorang sudah menghafal 30 juz dari seorang guru dengan lancar sesuai dengan hukumnya, sesuai dengan bacaannya, dengan salah yang sedikit atau tidak ada salah, ya, tidak ada lupa, tidak ada lupa, maka dia diberi sertifikat bahwa dia telah membaca sebagaimana gurunya membaca, dari gurunya lagi sampai bersambung dengan Rasulullah SAW. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau menghafal Quran itu Anda bayangkan bahwa Anda sedang menjadi bagian dari mata rantai pewarisan itu. Dan ketika kita sedang mendidik anak-anak kita atau adik-adik kita atau murid-murid kita, ya, menghafalkan Al-Quran, maka kita sedang menjadi bagian dari proses penjagaan itu. Jadi istimewaan itu luar biasa, luar biasa. Dan satu-satunya kitab yang bisa dihafalkan oleh anak umur 5 tahun itu Al-Quran, yang bisa dihafal oleh anak-anak. Ya. Jadi itu menghafal, dan dengan menghafal kewajiban-kewajiban yang lain seperti tilawah tadi itu secara otomatis akan ikut. Tadi kita sebutkan adalah kewajiban tilawah dengan standar masing-masing. Kalau orang terbiasa menghafal, tilawahnya sudah pasti tilawah, ya? Tidak mungkin tidak. Jadi itu soal menghafal. Jadi mulailah Bapak Ibu niatkan menghafal. Sedikit demi sedikit, surah-surah pendek, ya, juz amma, ya. Minimal punya tekad sebelum wafat, yang niatin aja dulu gitu ya. Soal nanti terjadi atau tidak terjadi itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum wafat kita pernah menyelesaikan hafalan 30 juz. Ya, sebelum wafat. Tapi soal terjadi atau tidak soal serahkan pada Allah. Nanti mulai dulu. Ya mulai dulu dan lihat apa yang terjadi. Silakan mulai dan kita lihat apa yang terjadi, perubahan akan terjadi dari kita. Kemudian yang ketiga, saya ingin garis bawahi, ini adalah poin yang terakhir dari yang terkait langsung dengan tema di awal tentang memfungsikan Al-Quran sebagai ruh, sebagai huda, sebagai rahmah, sebagai kebaikan dalam kehidupan kita, adalah apa yang diistilahkan oleh Al-Quran sendiri dengan istilah tadabbur. Tadabbur Al-Quran. Istilah tadabbur dalam Al-Quran itu terulang beberapa kali. Bahkan di antara tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah untuk ditadabburi, sebagaimana ditegaskan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat
dalam surat Sad Allah SWT berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab." Dan kitab ini adalah kitab yang diberkahi, kami turunkan ia untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Kita mungkin sering mendengar istilah tadabbur. Tapi apa makna tadabbur? Tadabbur itu ringkasnya begini. Tadabbur itu secara bahasa artinya dari kata jubur. Jubur itu bagian belakang. Jubur ya. Bagian belakang dari sesuatu itu disilakan dengan jubur. Dan tadabbur itu bisa dimaknai dengan mengira-ngira atau merenungkan kira-kira di belakang ayat-ayat Al-Quran itu ada apa, hikmahnya, pelajarannya apa, inspirasinya apa. Dia lebih dari sekedar membaca arti atau makna, tapi kira mengambil pelajaran atau hikmah yang tersimpan dari makna tersebut. Contohnya begini, paling sederhana. Ketika kita membaca ayat yang berbunyi Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fiih. Itu ayat kedua ya dari surah Al-Baqarah, ayat 1 dan 2. Tidak ada, itulah kita tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dzalikal kitab, itu kan artinya begitu. Kira-kira tadabburnya bagaimana? Ini luas. Ketika kita bicara pada ruang tadabbur, ruang ini luas. Ruang tadabbur ini lebih luas daripada ruang tafsir. Siapapun diperintahkan untuk mentadabbur tanpa terkecuali. Namun, tadabbur ini tidak bisa dilakukan kecuali setelah kita tahu artinya, tahu maknanya. Jadi misalnya kalau kita berlari dari kira-kira tadabburnya seperti apa? Tadabburnya berarti misalnya, ini contoh. Dari ayat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa setiap apa yang terkandung dalam Al-Quran tidak mungkin ada kontradiksi. Tidak mungkin ada kontradiksi, tidak mungkin ada pertentangan satu sama lain. Kenapa? Karena la raiba fiih, tidak ada keraguan. Kalau ada kontradiksi, berarti akan menimbulkan keraguan. Itu bentuk tadabbur. Banyak, ruang itu sangat luas. Kita bisa mengambil kesimpulan sendiri. Ya, namun ketika kita sudah mengambil kesimpulan, tetap harus kita ukur ya dengan standar para ulama. Apakah hasil tadabbur kita itu benar atau tidak? Makanya sangat dianjurkan bahwa ibu, pertama selain kita punya mushaf Al-Quran, kita punya tafsirnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu atau bahasa Inggris. Pokoknya yang ada tafsirnya. Agar apa? Agar proses tadabbur kita itu terframe. Ruang tadabbur kita ada frame-nya, ada bingkainya. Pertama kita tahu maknanya, apa makna dibalik nas ayat, dan kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat tersebut. Dalam Al-Quran, contoh lain, dalam Al-Quran ada cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang kedatangan malaikat menjelang dua malaikat tersebut ingin mendatangi kaum Lut alaihissalam untuk menghancurkan dosa mereka. Ada kata Al-Quran itu. Ketika malaikat datang ke Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim enggak nanya Anda siapa, Anda malaikat atau bukan. Tapi begitu mempersilahkan masuk, Nabi Ibrahim langsung ke belakang menyembelih kambing. Kok kambing sih? Sapi, anak sapi. Setelah selesai dimasak, kemudian dihidangkan. Di situ baru ketahuan kami ini malaikat. Sudah selesai dihidangkan, nggak dimakan kan? Kami ini malaikat. Itu kan artinya begitu dari ayat-ayat yang dibaca. Maknanya begitu. Tadabburnya apa kira-kira? Kita ini kalau menghormati tamu, nggak usah pikir panjang, lakukan saja. Nggak usah pikir panjang, Anda ini siapa gitu ya, nggak pakai nama gitu. Orang Jakarta bilang,
nggak pakai lama. Di dalam, jadi betapa contoh Ibrahim alaihissalam dalam menghormati tamunya itu luar biasa. Itu banyak contoh-contoh lain dan sangat banyak, dan untuk itulah Al-Quran diturunkan. Dan dengan itulah Al-Quran memiliki fungsi dalam kehidupan kita. Ya, seperti yang kita bilang tadi, ruh, kita sebut dia mu'idhah, kita sebut dia syifa, kita sebut dia petunjuk dan seterusnya. Melalui wasilah tadabbur itulah Al-Quran menemukan fungsi yang utama dalam kehidupan kita. Ya. Hari ini tantangan utama kita dalam beragama adalah banyak orang-orang yang mencoba memasukkan keraguan-keraguan dalam akidah kita. Ya, keraguan-keraguan. Apakah kita sebagai Muslim mungkin tergoyahkan? Mungkin saja. Kita ini manusia. Iman kita naik dan turun. Karena kita juga hidup dari setan. Kadang-kala keraguan-keraguan tersebut tidak perlu kita debatkan, tidak perlu kita perdebatkan secara ilmiah atau diskusi atau dialektika. Baca saja Al-Quran, besoknya sudah sembuh itu keraguannya. Besoknya sudah sembuh keraguan-keraguan. Jadi makanya tadabbur ini adalah penting. Jadi dari 3 kewajiban utama ini saya cukupkan dengan 3 hal ini saja. Berarti ada standar-standar minimal dari setiap standar kewajiban tadi yang harus kita lakukan. Kita harus punya waktu-waktu khusus untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tadi, supaya kehidupan kita berkualitas. Pertama, waktu khusus untuk tilawah. Yang kedua, waktu khusus untuk menghafal. Yang ketiga, waktu khusus untuk tadabbur. Dan saya pribadi berpendapat bahwa kunci utama yang menyimpulkan, kesimpulan utama yang mengumpulkan itu semua adalah dalam proses menghafal. Kalau kita menghafal, umumnya tilawah dan tadabbur itu secara otomatis menjadi ikutan. Secara otomatis menjadi ikutan. Dan salah satu wasilah tercepat untuk menghafalkan Al-Quran adalah dengan melalui tadabbur, melihat maknanya. Salah seorang ustaz di Jakarta, mungkin Bapak Ibu ada yang kenal dengan Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf, seorang ustaz besar di Jakarta yang khusus pada dakwah Al-Quran, tahfidz, tafsir dan seterusnya. Beliau mengatakan ada 3 cara utama dalam menghafalkan Al-Quran. Yang pertama adalah cara konvensional, cara lama. Dan ini cara yang paling istilahnya, cara yang paling setiap orang bisa. Tapi juga butuh waktu lama, yaitu adalah dengan banyak mengulang-ulang bacaan. Terus 10 kali, 15 kali, 20 kali. Ya. Yang kedua adalah dengan cara mendengarkan. Ini bagi orang yang kemampuan fotografinya, melihatnya lemah dibandingkan kemampuan mendengarnya. Jadi kalau boleh ngomong, terutama anak-anak ya, rekamannya itu cepat itu anak-anak, rekaman audionya. Jadi kalau anak-anak kita seperti begini nih, tiap pagi kita mendengarkan surat Yasin misalnya, surat Al-Quran, nanti umur 7 tahun atau 8 tahun tiba-tiba dia bunyi sendiri itu kasetnya. Dan ini best experience gitu, mujarab istilahnya, terbukti pernah, terbukti banyak. Ini usia segini sana kita mendengarkan Ar-Rahman. Setiap hari nanti tiba-tiba usia 5 tahun atau 7 tahun, kasetnya bunyi sendiri itu. Ya, memperdengarkan. Dan bagi orang yang sudah dewasa, ini menjadi support untuk untuk mengulang-ulang. Kemudian yang ketiga adalah memahami makna atau tadabbur tadi. Nah, lalu tadabbur ini lebih cocok bagi orang yang sudah dewasa.
Artinya kalau ketika dia ingin membaca, dia ingin mengidentifikasi makna ayat ini apa sih, gitu ya. Mengidentifikasi ini makna ayat ini apa sih. Dengan itu dia bisa mengingat-ingat. Nah, cara ini digunakan oleh Ustaz Abdul Aziz tadi. Cara ketiga ini, dia menghafalkan Al-Quran dalam usia 17 tahun. Di usia 17 tahun. Yang menarik, dengan cara ini dia hanya menghafalkan Al-Quran dalam jangka waktu 6 bulan saja. Ini kalau 6 bulan. Saya nggak tahu bagaimana beliau caranya itu ya. Tapi menurut pendapat beliau begitu. Ya. Jadi ini berbagai cara, dan dengan menghafal semua ini ikut tilawah, ikut tadabbur juga ikut, dan bahkan dengan kita banyak menghafal, kita jadi terpacu meskipun kita bukan ahli bahasa Arab, kita terpacu untuk memahami apa makna dari ayat ini yang sering kita baca dan seterusnya. Dan Bapak Subhanahu wa Ta'ala, saya akan tutup dengan satu tips bahwa waktu terbaik untuk melakukan kewajiban-kewajiban itu adalah tadi sebelum sholat fajar atau pada sepertiga malam terakhir. Ini ditegaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Muzammil, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Jadi baca Al-Quran di malam hari itu, warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan tartil. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwa qila. Sesungguhnya pada sepertiga malam terakhir itu hiya ashaddu wat'an, dia lebih membekas, wa aqwa qila, dan lebih berpengaruh dalam pengucapannya, lebih lurus tidak kita. Dan bagi orang yang ingin belajar bahasa Arab, ya, kalau kita sering baca Quran atau sering hafal Quran, belajar bahasa Arab jadi mudah. Karena Al-Quran itu melicinkan lisan kita, meluruskan lisan. Makanya para pakar berpendapat anak-anak yang sejak kecil biasakan hafal Quran itu biasanya kemampuan berbahasanya cepat, pertama dalam bahasa Arab dan kemudian dalam bahasa yang lain. Kemampuan bahasanya cepat. Itu mungkin beberapa hal yang bisa